Pak Gus Nur ini ya, mentalnya itu bukan mental pecundang, mental pejuang ya. Begitulah sebenarnya apa namanya kualitas mental dari orang-orang Indonesia yang seharusnya ya. Mental yang tidak mau menjadi keset kaki kekuasaan, mental yang pembebas, berani mengungkapkan apa yang di pikirannya. Ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama divonis 6 tahun penjara. Bayangkan, ini 6 tahun penjara. Ini kita sebenarnya bukan negara demokrasi ya, sudah politburo ya, semacam politburo ya, ada elit-elit kekuasaan ya, yang tidak mau diganggu, disentil aja pun enggak. Orang yang nyolong ya, orang yang mencuri APBN, keringat rakyat, uang rakyat melenggang. Ya, ada siapa itu? Anaknya Joko Widodo itulah coba. Ya, katanya pengusaha yang paling kecil itu siapa namanya? Bisa membeli ratusan miliar saham. Ya, sudah dilaporkan juga ke KPK, nggak disentuh juga ya. Oke pemirsa, kita menselebrasi ya kebebasan dari ini Pak Gus Nur yang sudah bebas katanya, bebas bersyarat ya. Jadi kita ya orang-orang yang mencintai kebenaran dan keadilan ya, saya lebih suka orang yang mengkritik dengan pedas daripada orang yang menjilat dengan bahasa penjilat ya, bahasa penjilatan, bahasa yang seolah-olah sopan, santun, tetapi ternyata dia mengharapkan sesuatu dari jilatannya itu ya, atas nama kerukunan nasional lah segala macam ya. Saya lebih suka kita berdebat tentang value, tentang nilai ya, dengan perspektif masing-masing gitu. Itu yang saya suka, orang ya mengatakan apa adanya dan berani men-challenge kekuasaan. Kalau cuma berada di pihak kekuasaan itu orang bodoh pun bisa menang. Orang bodoh, preman itu yang lulusan Ruko University yang tak terdaftar di Dikti saja ya, itu bisa jadi komisaris. Itulah kalau kita mau menghamba pada kekuasaan. Orang yang nyolong ya, orang yang mencuri APBN, keringat rakyat, uang rakyat melenggang. Ya, ada siapa itu? Anaknya Joko Widodo itulah coba. Ya, katanya pengusaha yang paling kecil itu siapa namanya? Bisa membeli ratusan miliar saham. Ya, sudah dilaporkan juga ke KPK, nggak disentuh juga ya. Dari mana anak pengusaha yang baru lahir langsung memiliki saham 80 miliar di sini, 80 miliar di situ, 80 miliar di sini, total hampir 300 miliar ya. Itu anak yang baru belajar bisnis gitu. Sementara orang yang sudah bisnis sampai seumur hidup pun belum tentu punya uang ratusan miliar semacam itu ya. Belum lagi putrinya disebutkan itu, Kahiyang Ayu itu, izin tambang batu bara di Maluku Utara. Sampai sekarang KPK memanggil tidak berani. Tidak berani gitu. Banyak lagi kasus-kasus, kasus korupsi minyak goreng, kasus BTS 4G ya, korupsi BTS 4G itu yang menlunya sekarang itu Sugiono ya. Itu disebutkan itu di keputusan itu ya. 7 miliar atau 8 miliar itu, coba saya baca-baca. Ya, itulah negara kita ini. Dan mereka yang menjilat itu mengatakan Indonesia ini baik-baik saja. Saya bingung. Baik-baik saja karena kalian dapat ya. Maksud saya dapat komisaris lah, ya, dapat ya banyak ya, menteri, dirjen segala macam, dan mereka bisa membayar orang untuk berkomentar ya, buzzer-buzzer. Ya, mereka punya kekuasaan, punya duit, dan bisa bayar buzzer ya, miliaran. Ya, berapa miliar gitu untuk komentar-komentar seperti itu. Sementara ya Gus Dur
ya, dalam YouTube-nya langsung dipidana dengan ITE ya, atau apa nih, ujaran kebencian, ITE dan penistaan agama, divonis 6 tahun penjara. Bayangkan ya, 6 tahun penjara. Ini kita sebenarnya bukan negara demokrasi ya, sudah apa ya, politburo ya, semacam politburo ya, ada elit-elit kekuasaan ya, yang tidak mau diganggu, disentil aja pun enggak, apa mereka alergi ya, mereka disentil saja alergi, seolah-olah negara ini milik nenek moyangnya ya. Mentang-mentang sedang berkuasa langsung kita ditindas, padahal lagi-lagi saya katakan belum tentu orang tuanya atau kakek neneknya tewas atau ikut bertempur melawan penjajahan Belanda maupun Jepang, belum tentu itu. Tetapi sudah merasa Indonesia itu miliknya ya. Iya, kalau dia tidak merasa kalau dia merasa bahwa dia adalah bagian dari rakyat ya, sebagai pejabat itu harus siap untuk dikritik, siap untuk diiris-iris identitasnya, apanya segala macam gitu. Kalau nggak siap ya jangan jadi pejabat, ya jadi seperti kita ini gitu. Kalau Anda ya, siap mau makan uang keringat rakyat yang menggaji Anda, ya Anda harus siap dikritik gitu. Kalau enggak ya sudah sana tiduran atau usaha apa kan gitu. Ini di Indonesia ini enggak mau jadi pejabat publik, makan gaji dari keringat rakyat, ya. Nggak mau diprotes. Ya. Kalau diprotes langsung pakai pasal ujaran kebencian, ITE, penistaan agama. Ya. Ya. Seolah-olah yang memutuskan ini agamanya paling benar, bisa mendefinisikan bahwa Gus Dur menistakan agama. Ya. Subjektif dan bias. Ya. Tetapi kalau sudah pesanan dari kekuasaan, maka kesalahan apapun bisa dikriminalkan. Ya itulah. Karena ini terjadi, Indonesia ini terjadi karena mungkin banyak juga rakyat yang sudah terbiasa penerima bansos atau penerima bantuan. Ya. Mereka mengira bahwa pemerintahan itulah yang baik, presiden itulah yang baik. Padahal mereka hanya menggunakan instrumen APBN, pajak kita, untuk menjaga citranya supaya baik. Gitu. Ya. Sebelumnya Jokowi anti sekali dengan BLT sebelum jadi presiden. Anti sekali dengan bantuan-bantuan itu, kan pernah dia bilang, kita kasih, jangan kasih ikannya, kasih pancingnya. Ya. Kalau perspektif saya itu, mendengar itu saat itu positif sekali ya, bahwa Indonesia itu jangan melahirkan generasi-generasi yang bergantung dengan bansos pengemis, tetapi diberi pekerjaan, diberi keahlian, dibuat pendidikan yang bagus, pendidikan untuk semua rakyat, pendidikan ya, terutama PTN itu perguruan tinggi negeri itu ya untuk rakyat yang mana? Ya rakyat yang berhak mengenyam pendidikan di sana, bukan rakyat yang membayar mahal gitu. Sudah perguruan tinggi negeri dibayar rakyat lagi, tapi masuknya mahal. Ya swastakan aja lah itu. Waktu saya jadi dosen pun saya protesnya itu di Universitas Mataram ya. Saya protes. Nggak ada itu kalau korelasi langsung dengan kesejahteraan dosen, walaupun mahasiswa sebelum ada BHMN ya, Badan Hukum Milik Negara, maupun belum, ya kualitas hidup dosen ya gitu-gitu aja. Pertanyaannya kemana uang-uang itu ya, SPP mahasiswa yang mahal itu kan nggak ada hubungannya gitu. Makanya kembalikan PTN itu sebagai perguruan tinggi milik rakyat, Pak Prabowo Subianto gitu loh. Kementeriannya sekarang ini saya tunggu udah 10 tahun yang memang nggak ada hope ya. Rezim Joko Widodo nggak penting mungkin hal-hal seperti itu ya. Tetapi Pak Prabowo Subianto ini kan punya keluarga dengan latar belakang pendidikan tinggi semua ya. Latar belakang
Yang mengenyam pendidikan tinggi harusnya fokus pada pembenahan pendidikan tinggi. Ya. Jangan makan bergizi gratis saja yang diurusi, tapi ya pendidikan tinggi nih, loh Pak Prabowo Subianto. Ya, supaya lebih banyak lagi orang mengenyam pendidikan tinggi, bukan karena orang tuanya punya Alphard, punya tanah luas, punya tambang segala macam. Ya, kita sebagai pembayar pajak harusnya hanya rela membayar pajak untuk PTN-PTN itu, sehingga hanya anak-anak rakyat ini, anak-anak bangsa yang layaklah kita bayar, gitu. Yang seleksinya ketat seperti zaman kami dulu, gitu. Jadi mereka pembayar pajak, ya tidak tidak merasa rugi. Untuk apa orang kaya kita bayar pajak, kita biayain lagi untuk PTN itu. Kan harusnya perguruan tinggi negeri harus menempatkan dia sebagai perguruan tinggi rakyat. Artinya apa? Ya sebisa mungkin, serendah mungkin. Ya, uang kuliahnya. Bukan seperti sekarang. Ya, masuk 50 juta harus sedia uang. Sekian puluh juta. Ini loh yang perlu dibenahi Pak Prabowo Subianto. Supaya lahirlah nanti generasi-generasi yang punya idealisme dari perguruan tinggi itu. Tapi kalau sekarang harus masuk mahal meskipun PTN, ada yang katanya sampai ratusan juta kedokteran, ada yang miliaran segala macam. Dan ini seperti legal di negara ini. Gitu. PTN menjadi pusat dari industrialisasi pendidikan tinggi. Kacau. Gitu. Kalau memang mahal, ya swastakan aja itu PTN-PTN itu. Nggak ada gunanya itu dibayar rakyat itu. Ya. Dan sekarang PTN bukan lagi tempat rakyat untuk mengadu, untuk menyuarakan. Mereka memilih bungkam. Itulah yang paling saya sesalkan. Ya. Beberapa orang saya hubungi, ya setuju, confirm dengan analisa saya, tapi lebih baik bungkam karena takut. Dosen kok takut? Nggak usah jadi dosen kalau cuma berani di dalam kelas. Ya. Harusnya dosen berani keluar, gitu loh. Kalau cuma di dalam kelasnya, ya mahasiswa bukan takut karena hebatnya Anda sebagai dosen, tapi takut karena nilai yang bakal Anda berikan. Begitu protes nanti Anda kasih E. Tetapi ketika Anda keluar, ya itu bukan lagi itu dunia nyata, gitu. Tapi kalau hanya berani di dalam kelas, ya, hanya berani kepada mahasiswanya, bagi saya itu bukan seorang pemikir. Bagi saya itu seorang pengecut. Itu apa kalian pintar tapi pengecut? Sama seperti kasus Gus Nur ini divonis 6 tahun penjara. Kenapa? Civil society yang berteriak saat itu, yang protes. Harusnya kan PTN, ya, perguruan tinggi negeri maupun swasta saat itu berteriak bahwa ini tidak benar, bahwa ini menyalahi demokrasi. ITE ini tutup ini, gitu. ITE ini hanya dipakai untuk membungkam rakyat untuk memprotes. Apapun perspektifnya, harusnya sebagai pejabat publik, ya, apalagi presiden, itu kan orang yang harusnya udah siap dengan protes. Seorang yang mau menjabat presiden harusnya, ya, bahkan caci maki pun harus diterima. Kualitas seorang presiden, caci maki pun harus siap dia terima. Karena apa? Ya karena dia orang yang paling dewasa di republik ini. Orang yang sudah selesai dengan hidupnya. Bahwa harga dirinya, martabatnya tidak terpengaruh dengan protes-protes bahkan caci maki. Karena dia orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas tidak akan turun kualitasnya kalau hanya dicaci maki. Kan begitu, ya. Ya, jadi kalau orang yang nanti mau jadi presiden berikutnya, ya, 2029, berjanjilah Anda bagi mereka yang mau jadi presiden. Ya, jangankan diprotes, Anda harus siap untuk dihina, dicaci maki. Gitu loh, kualitas Anda, gitu loh. Ya.
Kalau tidak benar akan apa sendirinya itu, surut sendiri gitu. Tapi Anda sendiri harus bersedia, karena ini rakyatmu loh yang memprotes, ya, sekeras apapun. Gitu. Jadi mereka yang mau mencalonkan jadi presiden nanti, jangan cengeng. Ya. Kita itu dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kita dari Sabang sampai Merauke dengan tensi masing-masing, ya. Dengan nada masing-masing, dengan intonasi masing-masing. Anda harus siap diprotes dari segala penjuru ini, Sabang sampai Merauke, gitu. Ya, dengan logat, dengan adat masing-masing. Itulah Indonesia. Ya, jangan ujaran kebencian itu hanya karena kalian dari sudut pandang suku tertentu. Bukan. Memang Anda pasti calon presiden ke depan dari suku tertentu. Ya. Tetapi jangan menilai seseorang itu dari perspektif adat Anda, gitu. Seorang presiden atau calon presiden harus selesai itu, gitu. Jangan siap jadi presiden tapi begitu itu menunjuk menghasut bla bla bla, ITE, ujaran kebencian. Sangat disayangkan, ya. Jadi untuk calon presiden ke depan, ya, siapkan diri Anda, gitu loh. Ya, karena ini adalah dunia medsos sekarang. Semua rakyat bisa mengkritik presidennya. Gitu. Mengkritik itu jauh lebih baik daripada menjilat. Bahaya orang-orang menjilat ini. Karena apa? Menjilat itu pengkhianat itu, ya, pengkhianat. Ya. Karena apa? Dia dibayar untuk menjilat. Ya. Kalau nggak salah ini, Jenderal Ahmad Yani mengatakan, sediakan saya 10 peluru, 1 untuk musuh, 9 untuk pengkhianat. Katanya, kata temannya, kemarin baru bertemu, coba kalian verifikasi itu. Ya. Jenderal Ahmad Yani, kalau benar statement itu, memang lebih banyak pengkhianat di Indonesia ini daripada musuh. Ya. 1 peluru untuk musuh, 9 untuk pengkhianat, penjilat. Makanya kita dijajah sangat lama karena banyaknya para penjilat pengkhianat ini. Itulah yang membuat kita itu terus terjajah dan terjajah sampai sekarang, ya. Terjajah secara ekonomi dan terjajah secara segala macam lah, ya. Indonesia ini belum benar-benar merdeka. Bersuara saja pun seperti Mr. Gus Nur ini langsung divonis. Sementara banyak orang yang menyolong keringat kita, ya, pajak kita, itu bebas melenggang, bebas dipanggil KPK pun nggak berani KPK itu. Ya. Ada yang kemarin katanya ratusan triliun cuma dijerat 6 tahun nih. Coba bayangkan, negara apa lah ini? Ya. Ya. Komposisi hukuman atau logika orang memberikan hukuman itu nggak ada logika matematikanya sama sekali. Nggak ada. Coba apalah kerusakan yang dilakukan Mr. Gus Nur ini dibandingkan yang yang para maling-maling uang rakyat itu yang sekarang masih menjabat juga. Ya. Tapi ya itu, hukum di Indonesia ini ya seperti logika memberikan hukuman itu nggak ada matematikanya sama sekali. Tidak ada. Bahkan yang membuat undang-undang pun konyol-konyolan, ya, DPR itu. Orang sudah maling, hukumannya cuma 5 tahun, ya, 10 tahun gitu. Ya. Tapi kalau orang yang mengkritik langsung dijerat 6 tahun, biar bisa langsung ditangkap, biar dibungkam. Ya, harusnya kan kalau sudah korupsi 1 miliar, ya minimum seumur hidup. Ya, minimum dinusakambangankan dia, gitu, dimiskinkan. Gitu. Tapi hukum di Indonesia ini ya begini. Dan yang salah adalah kita diam. Ya. Rakyat itu diam. Nggak tahu, rakyat menjadi pengecut karena sudah dikasih imbalan BLT, ya, bantuan langsung tunai, beras, dan bantuan-bantuan lainnya, sehingga civil society ini sangat lemah.
Ketika civil society lemah, perguruan tinggi itu diam bungkam karena dikasih entah apa itu, entah jabatan komisaris lah, atau apalah, atau tambang lah, maka yang super power adalah penguasa. Gitu. Ya itu sangat logis ya. Ketika civil society itu lemah, orang-orang yang merasa dirinya baik itu lebih baik bungkam, diam, maka negara, penguasa lah, pemerintah lah yang bisa sesuka hati. Ya. Sesuka hati. Ya. Undang-undang pun bisa diubah oleh Paman Usman di Mahkamah Konstitusi. Terus apalah artinya kita berdemokrasi, punya hukum adalah panglima kalau seorang paman pun bisa mengotak-atik. Dikasih hukuman kepada Paman Usman, tapi produk dari keputusannya itu tetap berlaku. Melahirkan wakil presiden yang kualitasnya seperti itu. Ya. Ya. Coba lah, kualitas apalah seperti itu. Katanya generasi muda, tetapi datanglah ke anak-anak muda, jangan ke anak-anak SMA. Anak-anak muda representasinya apa? Civil society, mahasiswa. Itu golden age, sedang kritis-kritisnya. Coba datang ke sana. Ya. Jangan alergi kalau memang orang yang berkualitas. Ya. Kalau memang IPK-nya di atas 2,3 atau nggak tahulah, katanya Pak Roy bermasalah, itu nantilah kita kulik ya datanya. Setelah kasus ijazah palsu Joko Widodo ini kita bongkar. Kita harus teruskan ya. Dan kalian yang sekarang masih bungkam, diam ya, bisa jadi ahli kimia, ahli tinta, ahli kertas. Bersuaralah, berilah pengetahuan kepada publik bahwa cara menguji kertas itu seperti ini. Tekstur kertas pada tahun 1985 perbedaannya dengan tahun 2000-an begini. Ya, bahan-bahan kimia yang dipakai pada tahun sekian begini, tahun sekian begini. Tinta yang dipakai begini, gitu. Jadi ngapain kalian takut sama penguasa? Ya? Takutlah pada penguasa, pencipta alam semesta ini. Gitu. Ya. Takutlah hanya pada mereka yang menciptakan kita. Ia yang menciptakan kita. Gitu loh. Ya, ngapain takut sama mereka yang juga bakal mati juga kok. Bakal busuknya juga jadi tanah, ngapain kita takut itu. Ya. Selanjutnya ya, Gusnur divonis 6 tahun, terdakwa ujaran kebencian tahun 2023 ini ya, April. ITE dan penistaan agama. Sugi Nur Raharja ya, atau Gus Nur, nama lengkapnya adalah Sugi Nur Raharja, divonis 6 tahun penjara. Majelis hakim meyakini Gus Nur terbukti bersalah menyiarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi sehingga menimbulkan keonaran. Coba bayangkan. Ya, sepanjang Jokowi jadi presiden, Gus Nur ini sudah orang ke berapa ya? Dikenakan pasal ITE, ujaran kebencian, penistaan agama. Memang nggak siap dia sebagai presiden. Ya. Memang nggak siap dengan kritik, protes. Saya paling senang kalau di demo, tapi pada saat di demo nggak mau dijumpai. Ya. Saya rindu di demo, ya. Tapi kualitasnya seperti itu. Ya. Dikritik saja langsung pengadilan, menimbulkan keonaran, subjektif sekali. Dan itu juga diterima hakim. Ya, wajarlah hakim hakim. Kita nggak percaya dengan kualitas hakim di Indonesia ini. Kemarin hakim kedua tuh hakim apanya Thomas Lembong ya, Trikasi Lembong ya. Itu 60 miliar, coba bayangkan. Kemarin Jarod Richard. Ya. Kalau nggak salah ini yang mengadili KM50 juga ini yang 60 miliar ini ya. Ketua hakimnya ya, Arif Nuryanta. Coba saya search dulu ya, sembari saya search dulu. Hakim Arif Nuryanta KM50. Kalau nggak salah ya.
Nah, ini juga nih, Hakim Muhammad Arif Nuryanta. Ya, ini juga yang ditangkap itu 60 miliar. Salah ya. Coba kalian search ya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pernah menjadi sorotan karena membebaskan 2 terdakwa kasus penembakan di KM 50 Tol Cikampek. Kasus tersebut melibatkan anggota Laskar FPI yang ditembak oleh petugas kepolisian. Arif Nuryanta, ya, Arif Nuryanta. Iya, Arif Nuryanta. Ya benar dah itu. Ya, si Arif Nuryanta inilah yang membebaskan kedua polisi vonis lepas ya. Vonis lepas terhadap 2 terdakwa polisi. Siapa itu? Fikri Ramadan, Yusmin Ohorela. Ya, itulah. Hakim inilah yang membebaskan itu. Sekarang kena tersangka suap 60 miliar. Pernah vonis lepas terdakwa kasus KM 50. Coba bayangkan. Ya. Ini apa nih kualitas mentalitasnya ya, menjadi hakim tapi harus suap. Bayangkan. Beginilah hakim yang memutuskan perkara di Indonesia. Bayangkanlah hakim-hakim seperti ini. Ini kan perlu direvolusi ya ini ya, hukum di Indonesia ini. Seperti janjinya Pak Prabowo ya waktu capres reformasi hukum. Gitu kan. Bagaimana kualitas hakim semacam ini, hakim suap 60 miliar yang memvonis lepas ya, kedua terdakwa polisi itu, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela, sampai sujud syukur. Ya yang memvonis begini kualitas hakimnya, ya, kena karma dia langsung kan, karmanya langsung dibayar lunas katanya. Ya. Bisa diterima orang ini logika bodoh semacam ini. Bayangkan CCTV di tol sekitar KM 50 20 jam sebelumnya putus, tidak bisa mengirim gambar di server di Bekasi. Coba bayangkan ya. Fiber optik itu, coba bayangkan fiber optiknya putus, bisa diterima orang ini ya, hakim suap ya. Muhammad Arif Nuryanta ya, kalau bisa ini dihukum apa ini ya, di Monas itu ya. Nggak boleh di YouTube. Bayangkanlah ya, rakus duit orang-orang semacam inilah dipakai oleh rejim ya, siapapun rejimnya, terutama Joko Widodo itu ya. Mental rusak seperti ini, hakim-hakim bermental rusak. Saya yakin masih ada hakim yang bagus tapi nggak bisa dipakai oleh penguasa, tidak bisa diremut. Hakim-hakim kotor semacam ini yang dipakai oleh penguasa. Parah. 60 miliar. Arif Nuryanta tersangka kasus 60 miliar. Kasus 60 miliar ini kasus vonis lepas terdakwa korporasi korupsi minyak goreng. Ya, saya yakin ini orang juga ini ada kaitannya dengan duit ini, vonis lepas terdakwa KM 50 itu ya, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan Tawainela itu. Udah terbiasa orang ini nih, si hakim kotor. Bagaimana kita memanggil orang ini yang mulia? Mentalnya seperti itu. Hakim tapi bisa memanfaatkan jabatannya, putusannya untuk duit. Harusnya kan hakim memang orang berintegritas. Ya, tidak bisa diatur. Ya, bahkan nyawa pun taruhannya, itulah hakim. Tapi kalau hakim kualitas seperti ini, hancurlah Indonesia ini. Ya. Muhammad Arif Nuryanta, tahe. Inilah tampangnya ini ya, di Tempo bisa kalian apa ini? Judul profil Ketua PN Jakarta Selatan, tersangka suap 60 miliar, pernah vonis lepas terdakwa kasus KM 50. Bayangkanlah ini ya. Nggak ada malunya lagi ya. Sudah tidak ada lagi malunya. Pekerjaannya mulia sebenarnya ya. Mencari kebenaran, tempat rakyat untuk mencari kebenaran.
tetapi haus rakus sama duit. Luar biasa ya, betapa munafiknya orang ini. Munafik. Cinta akan uang adalah akar dari segala dosa. Uang menjadi tujuan hidup. Ya, luar biasa. Betapa hancurnya sistem peradilan di Indonesia ini, sistem hukum di Indonesia ini. Nggak tahu solusinya apanya ini, rekan-rekan. Coba kalian formulasikan dulu ide-ide kalian dalam komentar ya. Apanya solusinya ini? Kemarin kita berharap ada seorang mantan jenderal Kopassus, Komandan Jenderal Kopassus, yang mengatakan akan kita lakukan reformasi hukum. Seolah-olah hidupnya sudah selesai dan ingin berbuat yang terbaik untuk di Indonesia. Tetapi ya beginilah ya, belum ada. Ya kita lihat nanti terus hakim demi hakim ini terjerat korupsi, terjerat suap. Jarod Richard berapa ribu kasus mungkin disuap dia. Jadi orang-orang inilah orang yang dipakai oleh penguasa ya. Kalau Pak Prabowo tidak membenahi ini, rakyat sudah sangat jenuh sebenarnya. Mungkin para penjilat mengatakan rakyat yang mana? Ya rakyat yang ingin Indonesia baik, hukumnya baik, tidak ada lagi suap-suap. Ya, masuk polisi tidak suap, masuk tentara tidak suap, masuk hakim, jaksa tidak suap, PNS tidak suap. Itu loh, itu yang membuat Indonesia maju. Ya. Inilah hakim yang percaya rekonstruksi ya, Muhammad Arif Nurianta ini, yang membebaskan, memvonis lepas dua terdakwa polisi itu. Ya. Bagaimana dia percaya ya, sudah diberikan kesaksian tentang rest area KM 50 ya, HP malah dihapus, diperintah hapus oleh polisi. Saksi-saksi di situ bukan malah diekstraksi untuk mencari kebenaran, malah disuruh perintah hapus oleh polisi. Ya, genangan darah bukan malah di polis lain dianalisa, dikaji secara seksama. Ya. Malah dibersihkan oleh polisi. Ya. Terus CCTV malah diperintah hapus oleh polisi. Dan orang ini membebaskan. Mau bagaimana lah hukum di Indonesia ini? Memang ya, benar kata Jenderal Ahmad Yani itu. Kasih saya 10 peluru, 1 untuk musuh, 9 untuk pengkhianat, penjilat. Itu yang pantas memang. Karena memang kita banyak kali pengkhianat di Indonesia ini ya. Pengkhianat. Rela dia menjadi buzzer, dibayar ya, asalkan dia makan, perutnya makan ya. Bisa menjadi survei bayaran asalkan anaknya kaya, keluarganya kaya, nggak mau tahu dia dengan Indonesia ini ya. Itulah para bedebah katanya ya, kalau bahasa dulu. Waduh, yang pantas hukuman bagi hakim ini ya, Arif Nurianta ini, pantasnya apa nih teman-teman? Coba kalian tuliskan komentar. Kalau bagi saya ini harus dimiskinkan semiskin-miskinnya ini orang ya, baru divonis dan dinusakambangankan ini ya. Karena tanpa duit dia tidak bisa menyogok di penjara untuk dapat fasilitas hidup enak ya. Harus dimiskinkan dulu biar dia tidak bisa bermain di penjara. Orang-orang semacam ini pasti banyak ini di hakim ini. Pasti banyak, belum dapat aja gitu. Kenapa? Dilihat saja dia dari keuangan finansialnya, uangnya para hakim itu. Kok bisa dia kaya misalnya? Misalnya dia punya mobil Fortuner
ya, harga 500-600 juta. Dari mana dia uangnya untuk membeli rumah, mobil Fortuner misalnya? Memangnya dia tidak butuh rumah, tidak butuh transportasi, tidak butuh makan, tidak butuh menyekolahkan anaknya? Kan itu mustahil itu kalau tidak maling, suap. Sudah saatnya pembuktian terbalik untuk harta-hartanya para pejabat ini. Undang-undang perampasan aset itu hanya semacam narasi sampai sekarang, ya. Hukum sudah sangat rusak. Bayangkan, ya, hakim seperti inilah yang menyidangkan Gus Nur dan lain-lain. Mental apalah itu? Ya, hakim yang menyidangkan Gus Nur, Sugi Nur Raharja, yaitu Hakim Muhammad Yuli Hadi, ya, vonis 6 tahun penjara. Coba kalian search itu, Yuli Hadi. Sekarang dia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, ya, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, ya, ini orangnya, Yuli Hadi. Sudah puas lah dia jadi ketua sekarang. Puas. Tahe, hancur negara. Ya. 10 tahun memang kepemimpinan Jokowi itu rusak hukumnya, rusak semua. Rusak demokrasi, rusak hukum, rusak. Yang ada dinasti, dan dia membuat dinasti. Ya, anaknya yang nggak tahu apa-apa dalam kehidupan jadi wapres dan masih dijilat juga. Menantunya jadi modal menantu bisa jadi gubernur di Sumatera Utara, dipilih rakyat dan sos. Ya, itulah mentalitas para pengemis di Indonesia ini semakin banyak. Ya karena memang dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, rakyat makin miskin. Makin miskin menjadi penjilat, menjadi penghamba, menjadi pengemis. Hanya dikasih bansos saja, BLT 500.000, sudah jadi pemilih setia. Ya, bayangkan modal menantu aja bisa jadi gubernur Sumatera Utara. Bentar lagi jadi wapres itu. Ya. Kalau perspektif orang luar negeri tentu tertawa lihat demokrasi di Indonesia. Ya. Kualitas wapresnya seperti itu. Anak dari mantan presiden. Ya. Berprestasi apa itu? Memang agak lain kalian membela itu, ya. Kita kan harusnya memiliki RI2 yang kapasitasnya sama dengan RI1, gitu loh. Orang kalau kapasitasnya sama, ya, tentu bekerja sama juga lebih efisien. Ya, saya saja kalau misalnya saya punya rekan untuk mengerjakan proyek, kalau dia jauh di bawah saya, ngapain? Masa saya untuk mengajari dia, padahal dia juga mengerjakan proyek, kan begitu. Lebih baik saya single fighter daripada saya bekerja sama orang yang kapasitasnya jauh di bawah. Untuk apa? Pasti tidak efisien. Malah sibuk mengajari, malah menghabiskan waktu. Kan? Bayangkanlah bagaimana Mr. Prabowo Subianto mengajari orang ini. Coba bayangin, apa nggak capek? Ya. Oke, Saudara Gibran, Anda saya utus untuk apa dulu? Menyerap aspirasi dari kampus, dari universitas, tentang apapun itu, tentang demokrasi, hukum, HAM, ekonomi dan lainnya. Serap dulu aspirasi dari kampus. Langsung bingung dia, ya, cemas, nggak bisa tidur. Akhirnya buat alasan, nggak pernah. Masa kualitas wakil presiden begitu? Dibayar oleh rakyat, tapi kualitas wakil presiden begitu. Kita akan membutuhkan wakil presiden yang punya pemikiran, karena dia sangat berpengaruh dalam mengeluarkan kebijakan. Jadi dia harus punya pemikiran yang sudah internasional, harusnya international minded, bukan malah
membagikan apa itu cuci muka, skincare, biar enak belajar, nggak minyak-minyakon. Tahe, bagi-bagi susu, itu aja nanti sampai 5 tahun lagi 2029. Coba kalian lihat itu, pasti patternnya begitu aja mampunya. Ya, inilah produk dari dinasti, otak-atik konstitusi lewat paman, ya, sehingga Joko Widodo ini masih punya kekuatan lewat anaknya. Jadi apapun hukum yang menjerat dia nanti bisa dipakai. Makanya rakyat ini cerdas lah kalian. Ya. Bukan apa-apa ya. Ya untuk Indonesia gitu loh. Kalau Indonesia ini baik kan untuk kalian, anak cucu kalian. Tetapi kalau kalian hanya menutup diri, ya, atau menjadi buzzer bayaran, apa nggak sadar kalian Indonesia ini akan hancur karena penjilat-penjilat seperti kalian. Sadarlah, ya. Ini untuk Indonesia ini, gitu loh. Ya. Supaya nanti 2029 lahirlah capres-capres yang baru, capres-capres yang benar-benar kritis, memang mau memajukan Indonesia ini. Ya. Enggak sayang kalian sama Republik ini, para buzzer, ya, yang dibayar untuk apa ya? Untuk berkomentar dan segala macam. Apa arti etahe? Udah banyak menanyakan ya, samanya itu. Aduh, kok begini ya? Gitu ya. Kok rusak begini, kok faktanya seperti ini gitu. Cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, para pahlawan kita kan bukan menjadikan negara kita ini dinasti, ya. Ya, Joko Widodo anak wapres, nanti cucunya jadi presiden. Kan bukan begini yang dicita-citakan oleh Republik Indonesia. Para pahlawan kita ini. Ya. Bukan menjadi dinasti. Nyawa, keringat dari para pahlawan itu. Kan harusnya kita dalam cita-cita para pahlawan itu menjadi negara maju, negara demokrasi. Ayo para civil society, kalian jangan diam, kalian bisa buat video, kalian bisa bersuara, ya. Buatlah gerakan untuk bersuara. Kita nggak boleh takut. Enak kali mereka siapa rupanya ngancam-ngancam kita, ya. Dengan pasal-pasal ITE, ujaran kebencian. Orang justru kita sayang sama negara ini, gitu. Pengkritik itu yang paling sayang sama Republik ini. Dia care, memberikan perhatian supaya Indonesia itu benar, tidak lagi ada KKN yang menjadi menteri minimum itu yang tidak punya kasus. Coba ada menteri-menteri Pak Prabowo Subianto ini, banyak kali kasusnya. Libas itu Pak, ganti. Sudah 6 bulan ini. Kami butuh menteri-menteri yang punya kapasitas lah, yang bersih. Bukan produk dari balas budi. Susah ya Pak Prabowo Subianto. Ya. Makanya setelah ijazah palsu Jokowi Widodo ini kita ungkap, ya, berdasarkan teknik-teknik atau metode ilmiah, ya, authenticity versus fakeness, authentic versus fake, asli versus fake, ya, palsu. Ya. Besok ada tayangan di iNews live. Kalian tonton ya. Mudah-mudahan saya, Pak Roy Suryo, dan Bu Tifa hadir bertiga di sana di iNews, sudah diundang. Ya, jam berapa itu? 19.00 atau 19.30 mungkin ya. Besok malam live. Mudah-mudahan ada ahlinya dari Pak Joko Widodo ini, gitu loh. Ya, ahli itu. Ya, jangan buzzer, apalagi lulusan Ruko University. Ya, Ruko University yang jadi
komisaris. Apa nggak ada orang yang cerdas jadi komisaris sampai yang dari Ruko University pun jadi komisaris? Hanya karena dia punya ormas. Kacau Indonesia ini. Sedikit yang punya ormas yang maju. Ya akhirnya semua orang berlomba-lomba mendirikan ormas. Ya, supaya siapa tahu dengan menjilat-jilat bisa jadi komisaris. Ya. Oke, kita baca komentar beberapa ya. Simail Liam 03. Kalau Jokowi nggak bisa diadili sampai tahun 2026, nanti berarti dia orang terkuat di Konoha dan terkuat di muka bumi ini sebagai finalis OCCRP, pemimpin terkorup nomor 3 se-internasional. Iya. Ya, nggak dapat diintervensi. Ya, bagus itu. Ayo lembaga dunia yang lain, coba soroti dulu kasus ijazah palsu Jokowi ini. Lembar pengesahan skripsinya itu sangat modern, ya. Dengan alasan buzzer-buzzernya mengatakan itu IBM typewriter, IBM bla 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 segala macam lah itu. Padahal nggak berani mereka merekonstruksi. Coba pakai IBM itu, bisa nggak menghasilkan lembar pengesahan skripsi semacam itu, ya. Jadi jangan cuma omong-omong gitu loh. Ya, bandingkan dengan kalau kalian ketik pakai Microsoft Word, ya. Yang identik justru yang Microsoft Word itu, yang belum ada zaman 1985. Coba kalian ketik dulu lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu pakai IBM typewriter zaman itu, 1984-1985. Ya. Jadi jangan cuma bilang zaman itu ada begini, ada begitu, ada begini. Rekonstruksi dulu, baru perhatikan. Sama enggak? Itu loh. Enggak ada yang sama. Karena apa? Ya zaman itu enggak ada yang seperti itu. Lembar pengesahan skripsi di MIT saja pakai IBM typewriter masih hasilnya begitu, kurus gitu kan. Kurus-kurus gitu, seperti Kurir New dan sejenisnya itu. Belum ada yang sini tebal terus lekukannya tipis itu. Karena dia kan masih masih manual menciptakan membuat platnya itu kan rumit saat itu. Dan itu memang belum cantik. Times New Roman itu sejak dikembangkan oleh Microsoft dan Adobe. Ya, PostScript-nya juga dibuat ya dari koleksi font OpenType dan TrueFont itu. Ya. Jadi kalau ada alasan orang, oh itu pakai IBM, rekonstruksi lah dulu lembar pengesahan itu. Sama enggak? Ya. Udahlah nyerah aja gitu loh. Ya, saya berharap Pak Joko Widodo jujur aja gitu loh. Karena nggak ada lagi bantahan ilmiah. Mau bantahan apa seperti itu? Banyak kok di perdana begini-begini. Rekonstruksi pakai Empress itu coba buat. Lembar pengesahan seperti itu. Coba buat. Banyak alasan, tapi nggak berani merekonstruksi. Karena ketahuan jelas bedanya. Pasti.